رسول الله ويا طاب يا أنجاب ويا سادات يا خباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانشروا لله لا سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيا ربي بسادتي تحقق لي شارتي عزاتي بشارتي ويصبو وقعتنا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بكشف العجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayat, dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sehat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah, perjalanan hidup manusia itu diawali dengan kehidupan di alam rahim atau di alam arwah. Lantas kemudian pada perjalanan manusia yang kedua, manusia itu tinggal di alam dunia dengan segala pernak-pernik kehidupan di dalamnya. Lantas pada perjalanan hidup manusia yang ketiga, manusia berada di alam barzah yang kita kenal dengan alam kubur. Masih ingat Pak alam kubur? Ingat APW Pak Ustaz? Itu mah tempat orang dikubur, namanya TPU APW. Rasulullah SAW tegas memberikan sebuah penjelasan tentang makna alam kubur. Apa kata baginda Rasul? Al-qabru awwalu min manazilil akhirah, wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu, wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Yang namanya alam kubur itu, kata baginda Rasul, al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah pos pertama, pemberhentian awal. Dari apa? Min manazilil akhirah, dari pos-pos menuju alam akhirat. Ada posnya tuh Pak, ya. Dalam nasihatnya lewat makna hadis ini, baginda Rasul menegaskan kepada kita, fa innahu aisaru minhu. Maka siapa orang yang selamat pada pos awal, pada pemberhentian awal, yaitu alam kubur, maka dia akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Tuh Pak, jaminan Pak. Bapak mati lantas dikubur, selamat di alam kubur, selamat sampai menuju alam akhirat. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang tidak selamat pada pos awal, pada alam kuburnya, maka dia tidak akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Kalau ditanya mau selamat mau celaka Pak? Mau selamat mau celaka? Insya Allah nih kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang perjalanan hidup manusia pada etape alam kubur, itu artinya kita diawali dengan satu peristiwa yang namanya kematian. Singkat cerita, perjalanan hidup manusia itu akhirnya adalah kematian. Setelah dia puas hidup di alam dunia dengan pernak-pernik ibadah mereka, dengan pernak-pernik ibadah mereka, dengan pernak-pernik maksiat mereka. Ada nggak orang hidup dengan maksiat? Ada nggak? Banyak. Ada juga orang yang hidup dengan ibadah. Banyak. Ya. Kehidupan alam dunia berakhir dengan cerita kematian. Nih kita kupas hari ini Pak. Ya, innaka mayyitun, sungguh kamu Muhammad mati. Wa innahum mayyitun, dan kalian semuanya pasti mati. Ada yang bisa hidup kekal abadi Pak?
Yang udah paling tua di sini siapa? Pak Usman. Siapa nih? Ada nggak yang kekal hidup abadi di alam dunia ini? Mati semua Pak. Cuman masalahnya, Bapak yang duluan mati apa saya yang duluan? Ya, saya kepengen biarin Bapak duluan yang mati, saya ada di alam dunia masih, biar masih bisa ngajar. Ya, atau gini aja Pak, saya yang belakang, Bapak yang duluan. Mau gimana silahkan. Ya. Innaka mayyitun, sungguh kamu Muhammad mati, wa innahum mayyitun, semua kalian mati, pasti mati, titik. Gak ada manusia yang hidup kekal abadi. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa immita fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Tidak satupun manusia yang aku buat hidup kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa immita fahumul khalidun? Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut, yang setiap kita manusia pasti merasakan tuh yang namanya kematian. Wajar kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu kalimat doa perlindungan. Ini bahasan selanjutnya. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang perlindungan tentang ujian hidup. Sekarang mati, Pak. Ya. Apa kata baginda Rasul? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya azab kubur. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya perkara azab api neraka jahanam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya fitnah tentang kehidupan, fitnah tentang kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari turunnya datangnya yang namanya dajjal. Ini Pak, jangan dilewatin kalau bisa. Tapi kalau imamnya kecepatan Pak Ustadz, udah tanggung jawab imam ya. Mudah-mudahan imamnya baca, ini sunnah Pak. Ditinggalkan nggak apa-apa, sunnah. Ya, tapi sayang. Ya, poin ini lebih penting. Ketika kita berbicara kematian, hari ini Bapak saya tanya, masih hidup nggak Pak? Hah? Bapak bisa lihat saya? Bisa. Apa yang bisa Bapak melihat? Apa yang bisa membuat Bapak melihat saya? Apa yang bisa Bapak melihat saya? Dengan apa Bapak melihat saya? Dengan mata. Bapak bisa dengar saya? Dengan apa Bapak dengar saya? Mayat, orang yang udah mati punya mata nggak? Masih. Punya telinga? Masih. Dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa mendengar. Itu artinya dalam jiwa Bapak masih ada yang namanya nafas. Dan bodoh sekali manusia ketika dia bicara, dia bilang saya ini orang miskin. Bodoh Pak. Kenapa? Kenapa? Karena saya katakan dengan tegas sekali lagi bahwasanya kita hidup ini diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber daripada kekayaan Allah beri kita nafas. Dengan mata kita bisa melihat karena ada napas kita. Dengan telinga kita bisa melihat karena masih ada napas kita. Dengan kedua tangan kita bisa memegang. Dengan kedua kaki kita bisa berjalan. Itu karena semua masih ada nafas. Artinya masih ada ruh nyantel dalam diri kita manusia. Aktivitas, jangan diam, jangan stop. Al-harakah barakah, gerak berkah insyaallah. Ya. Makanya kadang-kadang ketika kita mengalami satu peristiwa ujian dalam cerita kehidupan kita, ada sebahagian manusia bilang, ya Allah hidup ini miskin terus, ya Allah hidup ini banyak masalah. Gunakan semua apa yang dikatakan dengan hidayah al-hawas, semua hidayah atau petunjuk yang ada pada diri manusia, yaitu termasuk dalam artian panca indera kita. Ya Pak, maksimalkan. Kalau bisa, insya Allah ini kita dikayakan semuanya dengan nafas tanpa kita sadari. Kita ini masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika nafas itu keluar dari jasad kita, ruh itu keluar dari jasad kita, itulah yang namanya cerita tentang akhir kehidupan, namanya mati.
Jadi intinya apa Pak Ustaz? Kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen jadi orang yang bahagia, maka gunakan akal kita, maka gunakan tangan kita, gunakan mata kita, gunakan hati kita, gunakan kaki kita untuk semua bentuk daripada kegiatan atau aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Intinya gitu aja, simple. Ini kan kadang-kadang yang membuat kacau kehidupan kita sendiri, Pak. Males. Betul. Males. Bisa maju nggak orang yang males? Padahal kita udah diajarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Cerita kehidupan manusia akhirnya adalah kematian. Lantas pertanyaannya, adakah kematian yang saya rasakan nanti, adakah kematian yang saya alami nanti adalah satu kematian yang menjadikan diri kita mati ini mati yang husnul khotimah? Di awal kita sudah belajarin ya, ketika kita sujud, pada sujud terakhir kita minta, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa a'udzubika min syu'il khatimah. Minta kematian yang baik dan kita berlindung dari kematian yang buruk. Banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal bagaimana kita mau nggak mengimplementasikannya. Semuanya ini uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau orang yang sudah menjadikan baginda Rasul itu sebagai suri tauladan, itu artinya zakarallahu katsira, dia ingat Allah, seringkali mengingat Allah. Dengan diawali dengan rasa apa nih? Rasa percaya diri bahwasanya aku ada dalam pengaturan Allah, aku ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku akan berjumpa dengan Allah. Liman kana yarjullaha, nanti kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yaumil akhir, karena sebelum berjumpa Allah kita berjumpakan dengan cerita kehidupan anak manusia pada alam akhirat. Baru itu kita disuruh banyak mengingat Allah. Dalam setiap hari Pak kita disuruh ingat Allah. Gampang kan? Nggak sulit. Bagaimana Pak Ustadz? Kita awali dari sunnah ketika kita mau tidur aja. Bapak udah sering kali saya sampaikan ini, tapi nggak apa-apa lah ya, biar kita terus ingat. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita menyebut dengan lafaz Allah, dengan nama Allah yang Allah itu mematikan kita dan akan mengembalikan hidup kita. Ya. Nanti ketika kita mau tidur dengan kalimat doa ini kita awali. Nih, biar kita semuanya dapat pendidikan yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian datangi ranjang kalian, ini ya hadis luar biasa Pak. Lantas kalian berucap, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Semua dosa dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidur aja udah diampunin dosa kita. Ya Pak, baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ikhlas 3 kali, lantas kemudian selawat 3 kali, lantas kemudian berdoa untuk mereka orang-orang muslim, Allahumma gfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Diakhiri dengan kalimat zikir lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Closing lagi, kalau Bapak mau tambah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai selesai. Mau tidur, bangun dari tidur juga diajarin lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lanjut tuh Pak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali.
Lanjut lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sampai selesai 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Oh capek Pak Ustaz, ngantuk. Ya, padahal ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa tidur kita, itu artinya ada sebuah pembelajaran, Pak. Sebelum kita berbicara dengan kapasitas mati yang sebenarnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dalam ayat ini, di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah ingatkan kita lewat peristiwa yang namanya tidur. Apa kata Allah dalam ayat ini? Innama tuwaffawna inna Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memegang jiwa. Jiwa kita ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa siapa? Orang yang ketika matinya, lantas kemudian wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah Subhanahu wa taala memegang ruh, memegang jiwa orang yang sedang tidur. Jadi dua-duanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran awal kita lewat tidur kita, Pak. Allah pegang ruh kita. Lantas kemudian apa lagi? Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah melepas jiwa, melepas ruh orang yang tidur, ya, ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang mati tetap dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lantas ruhnya ini kemana? Nanti pada episode berikutnya. Ya, artinya apa? Ketika kita berbicara tentang sunnah Rasul pada saat tidur, itu artinya ada sebuah pembelajaran. Sebelum kita memasuki mati yang sebenarnya, maka dengan peristiwa kematian sementara, dengan yang namanya tidur, itu bisa kita nikmati, Pak. Bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Ya Allah, saya semalam tidur, itu artinya ya Allah, Engkau telah mematikan saya sementara. Pernah nggak Bapak berbicara tentang ruh Bapak ada di mana pada saat Bapak tidur? Mata Bapak terpejam, ada mata Bapak, tapi nggak bisa melihat, lagi tidur. Kuping Bapak ada nggak? Ada, tapi lagi tidur. Semuanya dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali detak jantung kita. Inilah yang dikatakan dengan nafas, ini yang dikatakan dengan ruh. Bahagian dari ruh. Memang nggak boleh bicara tentang ruh terlalu banyak. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya perihal tentang ruh. Apa itu ruh ya Muhammad? Katakan Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kecuali sedikit sekali ilmu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang ruh. Nanti kita bahas insyaallah. Walaupun dulu udah pernah, baru sepenggal. Mati yang sementara adalah tidur. Belajar dari kalimat kematian yang sementara, adakah kita bisa tidur dengan menikmatinya, Pak? Maaf, Bapak kira-kira jam normal tidur orang itu bagus sehatnya gimana, Pak? Model kita Pak nih, jam 10 tidur tuh bagus, ntar jam 2 bangun. Ya, jam 2, jam 3 udah pasti bangun insya Allah. Tahajud itu. Ya, yang punya kesempatan. Ini kan kagak. Udah tidurnya terlalu malam, begadang banyak ngobrol di pos. Allah karim, tidur jam 1, bablas salat subuhnya. Manfaatkan waktu cerita kehidupan kita lewat makna tidur sebelum datang kematian. Lantas kematian itu apa? Kematian adalah satu peristiwa yang dikatakan dengan nama sakaratul maut, diawali dengan satu peristiwa sakaratul maut. Ya, dan kita semua nggak bisa lari dari semua peristiwa yang namanya kematian. Kul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu aisaru minhu fa innahu
Ya Muhammad, katakan Muhammad, kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian. Kamu tidak bisa lari ya Muhammad dari peristiwa yang namanya kematian. Fa innahu mulaqikum, maka kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahad, dan kami akan persaksikan dirimu wahai Muhammad, cerita tentang kehidupanmu. Itu artinya apa? Lewat makna ayat ini memang hakikatnya untuk kita semua Pak, manusia. Fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kematian akan berjumpa denganmu wahai Muhammad, dan semua cerita tentang kehidupanmu akan kami nampakkan di hadapanmu ya Muhammad. Kita akan dinampakkan nanti tentang apa? Tentang amal perbuatan kita. Makanya ketika peristiwa sakaratul maut, berpisahnya antara ruh dengan jasad, ini yang dikatakan dengan sakaratul maut. Kalau bahasa kerennya orang Selang Naja, bukan lurah Naja, ya. Sakaratul maut itu kira-kira apa? Kalau dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada saat kematian beliau, itu pada saat ruh keluar dari jasad beliau, luar biasa sakitnya minta ampun. Sampai baginda Rasulullah SAW katakan kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, seperti inikah sakitnya sakaratul maut? Kalau saja sakitnya sakaratul maut seperti ini, jangan engkau timpakan kepada umatku, buat semuanya timpakan kepada diriku. Itu sampai saking cintanya Nabi kepada umatnya. Ummati, ummati, ummati. Detik akhir cerita dari kehidupan baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa kematiannya, dia sempat ngucapin ummati, 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 supaya kita nih nggak rasakan lagi sakaratul maut yang sakit, nauzubillah min dzalik. Dan peristiwa kematian manusia itu biasanya dihiasi dengan apa Pak? Dengan satu pandangan, ya, bahwasanya ketika ruh itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tugasnya malaikat Israel, dikatakan oleh baginda Rasul, innar ruhu idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu keluar, ya, terus kemudian diikuti oleh mata. Nih, makanya orang-orang yang beriman ketika dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih, di keningnya ada yang namanya air keringat. Itu kematian yang begitu indah Pak sebenarnya. Itu peristiwa kematian yang husnul khotimah, ahli surga. Akankah kita mengalami hal yang demikian? Innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Keluar ruhnya itu beriringan dengan kedipan mata terakhir. Kalau Bapak bisa lihat orang yang mau mati dalam peristiwa najah, dalam peristiwa sakaratul maut, itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak. Dan kedatangan malaikat Israel bisa ditandai dengan datangnya wangi. Ini buat siapa? Buat ahli surga. Kenapa Pak Ustadz kok berani mengatakan saya sering kali mengalami hal ini? Ketika ada yang mati, yang mau mati, kecium wangi datangnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadi semua kita akan merasakan kematian. Dan pada saat peristiwa kematian, pertanyaannya hari ini, sudahkah kita mempersiapkan kematian kita? Dalam perjalanan hidup manusia pada etapa yang ketiga ini, kita akan berada di alam barzakh. Lewat peristiwa alam kubur aja kita belum tentu selamat, belum bisa dikatakan selamat, jangankan masuk alam kubur Pak Ustadz. Pada saat peristiwa najah, pada saat peristiwa sakaratul maut, apakah kita dijamin oleh Allah? Bahkan bisa kita jamin kematian kita dalam keadaan selamat. Iman Islam kita tidak lepas. Ujian Pak. Cerita tentang kehidupan adalah ujian. Cerita tentang kematian manusia juga adalah ujian. Maka diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW mengucapkan kalimat min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wal mamat, mahya wal mamat. Dalam kalimat perlindungan ini kita minta, ya Allah,
berikan kepada kami sebuah kalimat perlindungan ini ketika kami diuji oleh kehidupan kami, ketika kami diuji oleh peristiwa kematian kami. Kita nanti lihat peristiwa kematian kita bagaimana. Bisa dilihat pada saat kita dalam keadaan seperti hidup sekarang ini, Pak. Jaminan buat orang-orang yang istiqomah imannya, Pak. Bapak bisa lihat Fussilat ayat ke-30 sampai 33 tuh. Ya. Itu rekomendasi dari Allah berbicara pada satu kapasitas ketenangan, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman, imannya kepada Allah dan imannya dia istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dalam imannya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar, jangan kamu galau, jangan kamu gelisah. Tentang apa? Cerita kehidupan kamu, bahkan cerita tentang kematian kamu. Orang-orang yang beriman, imannya istiqomah, Pak. Nanti Bapak akan lihat sendiri bagaimana Allah menampakkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga dinampakkan. Insya Allah nih kita nanti pada saat peristiwa sakaratul maut sudah dinampakkan surga buat kita. Nampak bidadari diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan, kenikmatan dari apa yang ada di dalam surganya Allah diperlihatkan sama Allah. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Nih kita semuanya dijaga sama Allah karena iman yang istiqomah. Ma tastahi anfusukum walakum biha ma tad'un. Dari apa yang ada di dalam surga. Surga sudah dinampakkan dan kematian kita husnul khotimah diantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati bidadari Allah, kita dapati kenikmatan Allah lewat surganya. Liqa Allahnya nanti, ya. Sama seperti baginda Rasul ketika sampai kepada Sidratul Muntaha. Pada saat kematian kita, orang-orang yang beriman, imannya istiqomah sudah menjadi sebuah jaminan. Yang jamin Allah, bukan lain-lain. Yang jamin sudah Allah. Sementara mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya imannya sama Allah. Ketika peristiwa sakaratul maut dalam keadaan najah, nauzubillah summa nauzubillah. Neraka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan nerakanya Allah. Segala bentuk apa yang ada dalam siksaan api neraka dilihatin sama Allah. Makanya orang-orang yang ingkar sama Allah, mereka orang-orang kafir, ketika kematiannya gelisah mereka. Kenapa? Udah ketakutan, udah jiper. Kalau orang-orang yang beriman, imannya istiqomah semua, tapi santai. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini orang-orang yang tenang. Ya, ketika kematiannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, surga sudah dinampakkan, Allah pun menampakkan dirinya. Hingga Allah antarkan lewat malaikatnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya kematian seorang yang beriman. Betapa nikmatnya kematian orang yang istiqomah dalam imannya. Semuanya sudah dijamin sama Allah. Kita bersyukur, Pak. Kita hidup di alam dunia dalam keadaan di mana kita berada di tengah-tengahnya umatnya Rasulullah SAW, dibimbing. Makanya Pak, ketika peristiwa kematian yang sementara dalam tidur kita, jangan lupa itu kalimat. Ya, biasakan sunnah-sunnah baginda Rasul dikerjain. Jangan sampai enggak. Supaya kita ini merasa tenang. Kan enak ketika kita tidur, dosa udah diampunin. Tahu-tahu mati, ada nggak? Ada nggak?
Bapak jangan bilang kematian itu adalah untuk orang yang sakit, kematian hanya untuk orang tua. Enggak. Yang namanya peristiwa kematian enggak kenal yang namanya anak muda, enggak kenal yang namanya orang tua. Yang namanya peristiwa kematian enggak kenal orang yang lagi sehat, enggak kenal sama orang yang lagi sakit, enggak kenal orang kaya, enggak kenal orang miskin. Itulah peristiwa kematian. Dia telah melenyapkan, menghilangkan, memutuskan hubungan dari sebuah kenikmatan dunia. Selesai sudah. Tinggal pertanyaannya hari ini buat kita, dalam pembelajaran kita memasuki alam barzakh nanti, diawali dengan kematian kita. Adakah kematian kita kematian yang husnul khotimah? Di sana ada ujian iman. Orang yang mau mati diuji lagi, Pak. Mereka para syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala datang, dalam satu mana hadis dijelaskan, datang bawa bejana, rantang bahasanya. Ya. Teko, cangkir segala macam. Ini minum. Karena apa? Karena orang-orang yang dalam peristiwa sakaratul maut dalam keadaan dia dahaga, pengennya minum. Kalau minum lepas imannya. Nauzubillah min dzalik. Awas. Tapi kan nggak kerekam Pak Ustaz. Apakah saya ingat dengan kata-kata Pak Ustaz pada saat kematian saya? Insya Allah, Allah yang jaga. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Udah. Insya Allah kita orang-orang yang beriman. Tetap Pak lanjut dengan keimanan Bapak. Kalau bisa ditingkatkan sampai pada level takwa. Ya, kita jangan berhenti hanya bentuk rutinitas Pak. Ya, enak loh jadi umat Islam. Jadi umatnya Nabi enak. Bagaimana cerita tentang nabi-nabi sebelumnya, luar biasa perjuangannya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas buminya Allah. Kita umat Islam habis sholat subuh, ya, habis sholat subuh emang disuruh sholat terus. Pulang nggak ke rumah Pak? Pulang ke rumah, kita ngeteh, kita ngopi, kita makan nasi uduk, kita makan nasi kuning, nikmat ya. Allah kirim nikmat. Ntar waktu zuhur datang lagi. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Diatur waktunya. Masih ada orang yang ngebandel. Udah diatur sama Allah. Kita udah belajar kemarin bagaimana caranya menyikapi kehidupan kita ketika dilema cerita tentang kehidupan lewat ayatul kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Dialah Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan di atas langit dan buminya Allah. Semuanya kita ada dalam aturan Allah. Pertanyaannya, masih mau nggak kita diatur sama Allah? Itu aja simpel. Kalau kita adalah orang-orang yang masih mau diatur sama Allah, insya Allah cantik kematian kita, indah kematian kita. Ya, sampai di situ dulu. Udah mau masuk waktunya, bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, masih ada waktu 7 menit kurang lebih. Ya. Jadi intinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan buat kita, peringatan buat kita semua. Innaka mayitun, sungguh kamu Muhammad pasti mati. Wa innahum mayitun, semua kamu mati. Itu udah nggak ada lagi tawar menawar. Artinya apa? Kita punya persiapan tentang kematian kita harus dari sekarang. Dan nggak ada manusia yang hidup kekal abadi. Semuanya pasti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satupun manusia lari dari peristiwa yang namanya kematian. Nanti kalau Bapak udah mati, terlepas ruh Bapak, jasad Bapak, ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tempat-tempat ruh, ada yang namanya al-iliyyin, ada yang namanya alam barzakh. Nanti tempat-tempat ruh tuh. Nanti insyaallah pada episode berikutnya kita coba bahas. Lantas kemudian jasad yang Bapak punya, yang dibangga-banggakan hari ini, merasa perkasa sekarang, merasa sehat sekarang, udah mati jadi bangke Pak, dipendem. Siapa yang datangin Bapak? Bukan lagi wanita-wanita cantik, bukan lagi tokoh-tokoh yang utama, tapi yang datang Bapak adalah belatung, kala jengking. Nauzubillah summa nauzubillah. Dimakan habis jasad kita oleh yang namanya makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam tanah, cacing termasuk di dalamnya. Ingat Pak, hidup adalah sebuah perjalanan manusia yang ketika dia hidup,
dia mengakui ada makna, ada cerita, ada hikmah yang Allah berikan dalam perjalanan hidup manusia pada saat hidup di alam dunia. Maka ketika kematian itu belum ada pada diri kita dan belum berlaku kepada kita, maknai cerita kehidupan kita dengan iman yang istiqomah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Pak ya? Ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Apa ada yang mau mati duluan? Jangan saya suruh mati Pak ya. Emang saya sering kali sakit nih, jujur aja. Doain nih Pak ya, biar panjang umur, sehat. Ya, ini dari kemarin terus saya dakwah terus muter. Alhamdulillah kebagian lagi di sini. Sampai suaranya habis. Ada yang mau ditanyain nggak? Tanyain aja malu mau. Udah lepas aja dulu nih sekarang. Yang lagi di depan bukan Pak Irwan, dah udah apa aja. Ya, lepas dulu yang namanya teman. Ya, silakan. Cukup. Ya. Jadi intinya ketika kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu kalimat doa perlindungan ketika tahiyat akhir, manfaatkan ini Pak, satu kesempatan. Ya, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kita tidak pernah tahu adakah azab neraka jahanam akan kita dapatkan. Nanti episode berikutnya. Masuk alam kubur aja kita belum tentu selamat. Orang-orang yang meninggalkan sholat, persekotnya ada di alam kubur Pak. Lihat Bapak buka ya, surat As-Sajdah ayat 21. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami akan merasakan azab yang lebih dekat. Siapa? Orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Diazab di alam kuburnya. Azab yang lebih dekat. Dunal azabil akbar. Dan akan kami rasakan juga azab yang lebih jauh lagi, yaitu azab yang lebih besar, yaitu azab di alam akhirat nanti. Ya, untuk apa semuanya? La'allahum yarji'un. Ayo semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lanjut itu Pak. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Punya doa lagi ya Pak Ustaz, silakan. Selesai di situ baru Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat catatan bagaimana praktek Assalamualaikum pada saat sholat. Selesaikan dulu ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi, baru gerak. Kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, baru gerak. Kembalikan lagi, istighfar di sana. Ketika seorang yang beriman kepada Allah, dia ibadah lewat salatnya, selepas dia Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar dia, astagfirullahaladzim, maka pada saat itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Pak ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadikan sebuah pembelajaran yang punya hikmah. Ya, ada hidayah buat kita semuanya. Terus Allah bimbing kita lewat petunjuk-petunjuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus kasih hidayah hingga selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.